Viral, perselisihan panas yang terjadi antara pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Otto Hasibuan akhirnya berbuntut pengunduran diri yang dilakukan Hotman Paris. Dalam keterangannya, Hotman Paris membenarkan kemundurannya dan telah bergabung dengan organisasi advokat lainnya. Lantas seperti apa sikap Otto Hasibuan menanggapi pengunduran diri rekannya tersebut? Dan benarkah pula selaku Ketua Umum, Otto Hasibuan belum mencoret nama Hotman Paris sebagai salah satu anggota dalam organisasi yang diketuainya? Apa yang menjadi alasan Otto Hasibuan belum menerima pengunduran diri Hotman Paris sebagai bagian dari organisasi Peradi? Selain itu, Hotman Paris secara terang-terangan menyebut nama Otto dalam media sosial miliknya. Hotman Paris juga menyebut nama Otto Hasibuan dengan sebutan mantan sahabat. Lantas seperti apa tanggapan Otto Hasibuan terkait pernyataan Hotman Paris di media sosialnya yang menyindir dirinya? Dan bagaimana pula jawaban Otto Hasibuan yang dianggap Hotman Paris menyindir gaya khasnya? Di sisi lain, nama Hotman Paris Hutapea memang tak jauh dari kata kontroversial. Selain kerap memamerkan harta kekayaannya, Hotman Paris juga kerap membawa sejumlah wanita cantik dalam setiap kunjungannya. Lantas bagaimana tanggapan Hotman Paris dengan banyaknya rekan sesama pengacara yang coba menyerang dirinya? Dan bagaimana pula tanggapan Farah Tabas selaku rekan dan juga sesama pengacara dalam menanggapi permasalahan Hotman Paris Hutapea dengan Otto Hasibuan dan juga beberapa pengacara lain? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara Hotman Paris dan Otto Hasibuan masih terus berlangsung. Sebelumnya, pengacara yang juga Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan sempat mengungkapkan soal sikap flexing atau memamerkan kekayaan yang dapat berpotensi merusak martabat dan citra mereka yang berprofesi sebagai advokat dan pengacara. Selain itu, Otto Hasibuan juga sempat mengungkapkan di mana citra dan martabat seorang pengacara harus dijaga lantaran ada kode etik yang mengatur hal tersebut. Menanggapi apa yang diungkapkan Otto Hasibuan, Hotman Paris pun sempat merasa tersinggung dan merasa dirinya lah yang disebut oleh rekannya tersebut sehingga sempat terjadi aksi sindiran yang dilakukan Hotman Paris di media sosial miliknya. Tidak cukup sampai di situ, lantaran tak cepat mendapatkan tanggapan, pengacara yang kerap tampil dengan gayanya yang parlente ini pun langsung mengambil tindakan tegas dengan mengundurkan diri dari Peradi atau organisasi pengacara di mana Hotman selama ini bernaung. Lantas bagaimana sikap Peradi dalam menanggapi mundurnya Hotman Paris? Penjelasan Hotman secara normatif. 1. Menurut peraturan kode etik advokat, seorang advokat tidak boleh secara terbuka dipublish di depan umum bahwa advokat lain telah melakukan pelanggaran kode etik. Bisa saja nama orang yang melanggar tersebut tidak disebutkan, tapi disebutkan ciri-cirinya, yaitu sama saja orang tahu siapa yang dimaksud melakukan pelanggaran kode etik. Misalnya disebutkan
pakai tangan begini. Hanya Hotman Paris yang pakai tangan gini, bergaya. Yang kedua, advokat yang pakai Lamborghini, ya Hotman Paris pakai Lamborghini. Yang ketiga, pernyataan bahwa memamerkan wanita yang bukan istrinya, ya Hotman Paris punya 40 aspek. Jadi walaupun tidak disebutkan nama Hotman, orang tahu bahwa itu adalah Hotman. Yang kedua, pamer harta, penampilan harta tidak ada kaitannya sama sekali dengan peraturan kode etik. Peraturan kode etik hanya berlaku apabila seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas hanya selama pelaksanaan tugas sebagai advokat. Seorang pengusaha hiburan seperti saya pemegang saham di 38 outlet hiburan terbesar di dunia. Pengumuman dari Hotman Paris sehubungan dengan pemberitaan di media bahwa Hotman sudah keluar sebagai anggota dari Peradi Otto, jawaban saya adalah benar. Dan saya sudah bergabung dengan organisasi advokat lain yang sudah lama disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan saya sudah punya kartu advokat yang baru. Jadi Hotman sudah punya kartu advokat yang baru. Sebagaimana kita tahu, di Indonesia ini multibar, yang artinya organisasi advokat itu sangat banyak, dan setiap organisasi advokat yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berhak mengeluarkan kartu advokat. Dan saya bergabung dengan organisasi advokat yang sudah melantik banyak advokat. Alasannya kenapa saya keluar itu tidak perlu saya uraikan, ada waktunya karena saya pribadi yang kondusif. Dan sebagai penutup, saya lagi duduk sambil makan soto gomak, ya, mie gomak di Kecamatan Lagu Boti, di warung rakyat di pinggir jalan, tanpa ada kesombongan saya makan. Saya sudah pakai jas karena memang ini subuh hari, sebentar lagi akan ke gereja Paskah. Oke, salam Hotman Paris dengan kartu advokat yang baru. Salam Hotman Paris dengan kartu advokat yang baru. Fine-fine aja bagi kami dia mengundurkan diri, nggak ada masalah. Tapi secara undang-undang ini kami harus pertimbangkan, jangan sampai kami yang melanggar undang-undang, ya kan? Karena di dalam ketentuan undang-undang berhentinya seorang advokat itu nggak dikenal mengundurkan diri dari organisasi, yang dikenal itu adalah mengundurkan diri sebagai advokat. Aksi sindiran yang dilakukan Hotman Paris terhadap Otto Hasibuan memang semakin ramai diperbincangkan. Meski begitu, pihak Peradi pun juga menuturkan belum mencoret nama Hotman Paris dari organisasi tersebut. Menurut Otto selaku Ketua Umum Peradi, kemunduran seorang pengacara memiliki undang-undang yang mengatur hal tersebut sehingga tidak bisa asal dalam melakukannya. Lalu seperti apa penjelasan Otto Hasibuan terkait keputusan Hotman Paris yang telah menyatakan mengundurkan diri dari organisasi Peradi? Kita belum coret sampai sekarang karena sedang kita pelajari apa yang sikap kita sebelumnya, ya kan? Dia kan meminta supaya dicoret. Nah, apakah kalau kami coret ini salah atau tidak, kan gitu ini? Karena apa? Itu tadi itu kewajiban itu di tangan dia nih, menjadi anggota organisasi advokat. Di kewajiban di tangan dia. Secara saya sudah katakan, secara kami ini pribadi ini nggak ada masalah dia untuk meniru. Yang itu fine aja. Tapi secara undang-undang kami harus mencermatinya apakah ini melanggar atau tidak. Ya, tidak mungkin lah, ya kan? Karena itu kan nggak mungkin kita masuki ranah pribadi dia kan. Ya, setiap orang kan bisa berpendapat, setiap orang kan bisa berkehendak. Kami tentunya tidak bisa menghalang-halangi kan gitu. Sudah katakan tadi itu bagi kami fine aja kalau dia mengundurkan diri, kan buat kami nggak ada masalah kan. Tapi yang saya bilang tadi jangan sampai itu menjadi apa bertentangan dengan jadi pelanggaran buat kami. Gitu. Di sisi lain, Hotman Paris secara terang-terangan menyebut nama Otto dalam media sosial miliknya. Ya,
Hotman menyebut Otto dengan sebutan mantan sahabat. Lantas seperti apa tanggapan Otto Hasibuan terkait pernyataan Hotman di media sosialnya? Dan bagaimana jawaban Otto Hasibuan yang dianggap Hotman Paris menyindir gaya khasnya yang dianggap melanggar kode etik pengacara? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Merasa tersindir dengan apa yang diungkapkan pengacara yang juga Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Hotman Paris Hutapea menyindir Otto Hasibuan dalam sosial media miliknya. Memanggil Otto Hasibuan dengan sebutan mantan sahabat, Hotman menilai apa yang diungkapkan Otto dalam keterangan tertuju kepada dirinya dan semua orang pun mengetahui terkait hal tersebut. Hotman Paris mengatakan bahwa menurutnya apa yang pernah diucapkan oleh Otto Hasibuan secara tidak langsung ditujukan kepada dirinya terkait gaya dirinya selama ini di depan publik. Namun, pernyataan Hotman Paris ini dibantah oleh Otto Hasibuan. Menurutnya, bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang advokat tidak ada yang salah. Bahwa jika seorang advokat memiliki harta yang berlimpah adalah konsekuensi logis dari pekerjaannya sebagai seorang advokat, serta memiliki prestasi yang baik. Dan sebagai seorang ketua umum PERADI, sudah sepantasnya dirinya memberikan wejangan kepada calon advokat baru bahwa tujuan utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dan seperti inilah sikap Otto Hasibuan dalam menanggapi pernyataan Hotman Paris terkait pernyataannya. Halo saudara Otto Hasibuan, mantan sahabat gua. Mantan sahabat gua. Sekarang Anda tidak menyebut nama Hotman Paris. Sekarang Anda membantah menyebut nama Hotman Paris. Tapi dari cara Anda menerangkan dengan pakai gini-gini, semua orang tahu itu adalah Hotman Paris. Dan juga Anda menyebutkan Lamborghini dan sebagainya. Itu tahu itu siapa. Anda konsekvenlah. Kenapa sekarang sesudah begitu banyak wartawan, media mengkritik, Anda kok tidak menyebut nama Hotman Paris? Waktu pelantikan advokat, Anda katanya hampir setengah jam ngomongin tentang gaya seorang advokat yang mencari uang, pakai Lamborghini dan lalalala, pakai jari begini. Semua orang tahu itu maksudnya adalah Hotman Paris. Semua orang sekarang mengkritik, nggak ada kaitan kode etik advokat dengan harta kekayaan ataupun penampilan. Nggak ada total kaitannya, ya, nggak ada kaitannya. Tolong renungkan itu. Semua wartawan media seluruh Indonesia mengkritik Anda. Semua tahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah Hotman Paris. Semua yang dimaksudkan itu adalah Lamborghini gua. Oke? Udah deh, please, come on. Kamu tahu nggak, waktu perebutan ketua umum, saingan kamu meminta saya untuk mendukung dia. Tapi saya waktu itu menolak untuk membantu saingan kamu karena saya merasa kamu adalah saudaraku, kamu adalah temanku, dan tidak ada satupun perbuatanku yang menyakiti hatimu. Tapi kenapa dalam pelantikan advokat dan juga dalam pelantikan Dewan Kehormatan Anda kritikannya itu semua orang itu mengarah ke saya. Kamu tahu saya sukses bukan baru-baru ini, udah puluhan tahun, dan itu adalah gaya saya. Dan kalau soal pamer mobil mewah, coba lihat Instagrammu dan Instagram keluargamu. Lihat Instagram kamu dan Instagram keluargamu. Yang pamer siapa? Yang pamer siapa? Please, salam. Gini-gini deh, gini-gini. Itu perasaan dia kan, ya kan, ya jangan baper dong, ya kan, ya jangan baper dong, ya kan. Kalau dia tidak merasa bersalah kan nggak ada masalah.
banyak sekali orang juga di sana itu nggak ada masalah. Banyak di sana orang punya harta banyak juga nggak ada masalah. Lagi pula saya sudah katakan, uang, harta, Lamborghini, Ferrari, Lexus itu sangat penting. Ya, salah satu kebahagiaan orang adalah uang. Nggak ada salah. Ya, nggak ada yang salah. Jangan salah diartikan omongan saya. Itu perlu, sangat perlu. Apalagi bagi seorang advokat, kalau kita berprestasi bagus, konsekuensinya adalah kita dapat uang yang bagus kan. Kualitas kita tinggi, otomatis uangnya juga tinggi. Itu konsekuensi logis. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai advokat baru ini atau calon advokat ini berpikir mau jadi advokat supaya kaya, supaya dapat mobil mewah. Jangan gitu. Kalau itu yang terjadi, nanti dia bisa berpotensi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu tugas saya sebagai ketua umum Peradi harus memberikan edukasi kepada calon-calon advokat baru maupun calon-calon advokat. Sampai kapanpun, perlu diingat tuh ya, sampai kapanpun saya akan sampaikan itu. Ya, karena itu tugas saya sebagai ketua umum Peradi memberikan edukasi kepada calon-calon advokat ini. Sebagai Ketua Umum Peradi, ia menegaskan jika tujuan utamanya calon advokat baru adalah mengejar uang serta kekayaan, sudah tentu adalah sebuah kekeliruan. Karena tugas utama dari advokat adalah menegakkan keadilan. Karena jika tujuan utamanya adalah mencari uang dan harta sebanyak-banyaknya, hal tersebut dapat mempengaruhi calon-calon pengacara nanti yang bisa mengesampingkan tugas utamanya sebagai pengacara dan lebih mengejar soal urusan harta. Lantas bagaimana Otto menilai tindakan flexing yang dilakukan Hotman? Sebagai ketua umum Peradi memberikan edukasi kepada calon-calon advokat ini. Jadi jangan dibalik-balik paradigmanya gitu loh. Jadi bukan berarti saya melarang orang tidak menjadi punya harta. Mau dia pamerkan itu urusan dia. Soal itu melanggar atau tidak, itu Dewan Kehormatan yang tahu, bukan saya. Tujuan advokat menjadi advokat itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Soal kemudian dalam menegakkan hukum, dia dapat uang, nah itu konsekuensi logis. Ya kan? Makanya selalu kita katakan, tingkatkan kualitasmu sebagai advokat. Kalau kau berkualitas, maka uangmu akan banyak. Gitu. Kalau kau semakin baik, maka tentunya orang akan lebih menghargai kamu baik. Itu yang kita tekankan. Tapi di benaknya nggak boleh cita-citanya uang. Tapi di benaknya nggak boleh cita-citanya uang. Pak, bisa dikatakan ini artinya si Hotman sendiri bukan menjadi seorang panutan untuk para advokat atau calon advokat nih. Iya, pintar nih pertanyaannya. Menjebak saya nih. Saya nggak mau menilai. Dia juga teman saya kok, Hotman itu. Jadi saya nggak mau menyerang pribadi dia. Ya, soal dia baik atau tidak baik, masyarakat yang menilai bukan saya. Tapi bagi saya dia tetap teman kan. Permasalahan antara Hotman Paris dan Otto Hasibuan ternyata juga sampai di telinga pengacara Farhad Abbas. Bagaimana Farhad menanggapi permasalahan rekannya tersebut? Dan bagaimana pula sikap Hotman dengan banyaknya sesama pengacara yang coba menyerang dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Nama Hotman Paris Hutapea memang tak bisa jauh dari kata fenomenal. Ya, kerap memamerkan harta kekayaannya yang bertengger di beberapa bagian tubuhnya. Fenomenalnya, Hotman Paris juga kerap terlihat dari aksinya yang kerap dekat, bahkan intim dengan beberapa wanita muda. Ya, Hotman diketahui memang memiliki beberapa asisten pribadi yang kerap ikut kemanapun langkahnya pergi. Untuk itu, tak ayal banyak pengacara yang tidak suka, bahkan secara terang-terangan mencoba menyerang gaya dari Hotman Paris tersebut.
Lantas bagaimana Hotman menanggapi hal tersebut? Dan benarkah pula Hotman tak merasa takut dengan banyaknya pengacara yang menyerang akan gaya khas dirinya? Sekarang ini Hotman Paris datang dengan 8 aspri. Ini berapa? Aspri ketiga. Aspri ke-29. Aspri ke-21. Aspri ke-24. Aspri ke-26. Itu adalah sebagai bukti dari pepatah yang menyatakan semakin tinggi pohon, semakin goyang dihembus angin. Jadi apapun yang mencoba-coba cari masalah sama saya anggap itu masalah kecil. Saya tidak terlalu tanggapi. Karena apa? Saya tidak mau membuat mereka naik kapal pesiar, berlayar di atas kapal pesiar yang sepi. Artinya apa? Saya tidak mau mereka makin ngetop, masuk TV dengan saya tanggapin. Siapa yang berani ngancam gue secara pribadi langsung? Paling ancamannya bikin konferensi pers, enggak. Saya ini kan pengacara 36 tahun yang boleh dikatakan yang hampir semua yang protes-protes itu adalah junior saya. Jadi walaupun mereka kumpul 100 pun, cukup satu Hotman Paris. Only one Hotman Paris. Karena apa? Puluhan ribu pengacara adalah bekas anak didikku. Saya lah dosen mereka untuk kelas PKPA sebelum dapat ujian, sebelum mendapat sertifikat pengacara. Karena apa? Saya itu selalu 3A. Analisa, amati, action. Saya bertindak selalu dengan logika hukum. Kalau saya berdansa begini, coba di mana pornografinya, ya kan? Teng, gitu kan? Di sisi lain, permasalahan Hotman Paris Hutapea dengan Otto Hasibuan ternyata sampai juga di telinga pengacara Farhad Abbas. Dihubungi via daring, Farhad menyayangkan adanya perseteruan panas antara Hotman dan juga Otto Hasibuan. Lebih lanjut, Farhad juga mengaku mendukung Hotman Paris dalam permasalahan ini karena merasa apa yang dilakukan Hotman tersebut tidak salah dan juga tidak menyalahi aturan yang berlaku. Memang secara pribadi Hotman Paris dulu pernah menyerang saya, tapi dalam kondisi saat ini saya tidak tega dan turut prihatin ketika beliau diserang, terutama untuk hal-hal yang sepele. Kepada Hotman Paris kan belum final, apakah dia akan dilakukan hukuman atau tidak. Tapi yang jelas apa yang dilakukan adalah gaya hidup. Dia tidak hanya pengacara, tapi dia entertainment. Dan mereka punya satu hiburan gimmick-gimmick yang menurut kita jangan dicampur adukan dengan profesi pengacara. Lain halnya ketika dia sedang melakukan satu perbuatan hukum, suatu aktivitas hukum di pengadilan, misalnya dia cium-cium atau buka baju. Kalau namanya masih di diskotik, masih tempat hiburan, sarana gimmick dan isi konten, menurut saya itu sah-sah saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.